Alhamdulillah, bersyukurlah ni'amillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatifillah, kita bertemu lagi di dalam majelis yang hari ini di hari Jumat yang cukup cerah tadi cuacanya juga. Kita dalam majelis ilmu, kita juga melanjutkan tentang kandungan-kandungan ayat seputar haji dan kurban di surah Al-Baqarah 125. Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal akifina wal ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud. Itulah dari Al-Baqarah 125. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah contoh yang abadi yang menunjukkan akan kepemimpinan Ibrahim. Ya, yang menunjukkan kepemimpinan Ibrahim alaihissalam, yaitu Baitullah Al-Haram yang pergi kepadanya dijadikan Allah sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, sebagai penggugur dosa dan kesalahan. Ayat ini juga menunjukkan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya yang dengannya diketahui kepemimpinan Ibrahim, dan selalu diingat kejadiannya dalam firman-Nya, yakni wa ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu sebagai tempat masabatan lin-nas, yang berkumpul bagi manusia. Maksudnya tempat kembali yang mana mereka berkumpul padanya dengan mendapatkan manfaat-manfaat buat mereka, baik agama maupun dunia. Mereka berulang-ulang pergi kepadanya dan mereka tidak pernah habis keinginan untuk pergi ke sana, gitu ya. Jadi terus-menerus ingin dan ingin, gitu ya. Kalau orang sudah haji atau umroh, gitu ya. 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 Jadi ada keinginan terus-menerus, gitu ya. Kembali lagi ke sana. Dan Allah menjadikannya tempat yang aman, ya, yang wa amna, yaitu yang setiap orang
merasa aman dengannya, hingga binatang buas sekalipun dan bahkan benda-benda mati seperti pepohonan. Oleh karena itu, mereka di zaman jahiliyah, sekalipun begitu parah kondisi kesyirikan mereka juga menghormatinya dengan penghormatan yang tinggi, sampai kalau salah seorang mendapatkan orang yang membunuh ayahnya, gitu ya, di Al-Haram, maka dia tidak akan menghardiknya. Sampai segitunya ya. Pengagungan dan kemuliaannya serta penghormatan manusia terhadapnya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemungkinan maksud dari maqam itu adalah seperti yang diketahui sekarang, yaitu telah dijadikan sebagai sesuatu yang berhadapan dengan pintu Ka'bah, itu ya, maqam Ibrahim. Dan sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah, ya. Sholat sunnah 2 rakaat tawaf yang dianjurkan, ya, dilakukan di belakang maqam Ibrahim. Dan inilah sebagian besar ahli tafsir menafsirkannya. Kemungkinan kata maqam, ya, bersifat umum untuk tempat-tempat yang disinggahi oleh Nabi Ibrahim dalam ibadah haji, yaitu semua Mas'arul Haram, ya, tawaf sa'i, wukuf, dan juga Muzdalifah, ya. Wukuf di Arafah, terus Muzdalifah, melempar jumrah, menyembelih kurban dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan haji. Dengan begitu makna firman Allah, ya, tempat sholat maksudnya adalah tempat ibadah. Artinya adalah contohnya beliau dalam manasik haji. Jadi ada contohkan sebagian oleh Ibrahim bagaimana manasik haji. Semoga ini makna yang terakhir itu lebih utama, karena makna yang pertama termasuk di dalamnya dan kemungkinan lafaznya dimaksudkan untuknya. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Maksudnya apa? Kami mewahyukan kepada keduanya, dan kami perintahkan keduanya untuk menyucikan rumah Allah dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, dan juga termasuk juga kotoran najis, ya, apalagi, ya, kotoran najis dan kejorokan dari orang-orang yang tawaf kepadanya, orang-orang yang itikaf, ruku, dan sujud. Maksudnya orang-orang yang sholat, ya, yaitu kan orang-orang yang dia itu lagi tawaf juga, itikaf, ruku, sujud, berarti, dan dia sholat di sana juga, ya, sholat di Masjidil Haram. Tawaf didahulukan karena kekhususan yang berkaitan dengan masjid, ya, berkaitan dengan Masjidil Haram, itu keagungannya diantaranya adalah tawaf. Kemudian sholat pada amalan ini, gitu ya, yang paling utama bagi makna ini, Allah menyandarkan rumah kepadanya karena beberapa faedah, diantaranya bahwasanya hal itu menunjukkan kepada tingginya perhatian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkannya, karena ia adalah rumah Allah. Maka mereka berdua bersungguh-sungguh berusaha melakukannya, dan mereka berdua benar-benar memusatkan segala upaya mereka dalam hal itu. Yang lain adalah bahwasanya penyandaran ini menunjukkan kemuliaan dan penghormatan, dan diantara cakupan
yaitu adalah Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengagungkan dan memuliakannya. Itu faedah lainnya juga bahwasanya penyandaran ini merupakan sebab yang membuka kecenderungan hati kepadanya. Itu di ayat 125 ya.